Shalom jemaat Tuhan, selamat beribadah bagi kita semua. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau mengambil saat teduh sejenak. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kita memuji Tuhan dari KPPK 417, seperti rusa rindu air. Kita angkat pujian ini, dari semula telah kau tetapkan. Kita percaya semua akan baik-baik saja ketika kita percaya ke dalam tangan Tuhan. Kita angkat pujian ini, semua baik. Apa yang
kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami bisa melewati hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami sudah memulai ibadah kami ini. Kami menyerahkan pertengahan hingga ke akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Mohon urapi kami, sucikan dan kuduskan kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Biarlah di tempat ini juga hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan Yesus, ampuni segala salah dan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk jemaat. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam pengakuan dosa. Sebelumnya kita mengangkat pujian Lingkupiku. Sekali lagi pujian ini dari Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk datang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Di tengah tantangan zaman yang semakin jahat ini, orang Kristen harus tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan. Menjadi pertanyaan introspeksi bagi kita. Apakah kita sebagai anak Tuhan, kita tetap mempertahankan hidup yang berbeda dari dunia? Atau justru kita sebagai anak Tuhan kita terjerumus dan akhirnya kehidupan kita, kelakuan kita menjadi sama dengan dunia. Mari bersama-sama kita datang berdoa, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan.
Bapa di dalam sorga, kembali kami datang kepadamu. Kami ini orang yang cepat sekali berjanji di hadapan Tuhan, tapi seringkali kami tidak dapat membuktikan di dalam kenyataan kehidupan kami. Kami yang sudah diselamatkan, kami yang ditebus dengan darah Kristus yang begitu mahal, kami seringkali menganggap remeh, dan kami tetap saja hidup seperti orang yang belum dimerdekakan dari dosa. Karena itu tolong kami Tuhan, bagaimana Roh Kudus, bagaimana Engkau selalu menyadarkan kami bahwa kalau apa yang kami lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, kalau itu dosa, kami menyadari dan kami bertobat, mengakui, berbalik kepada Tuhan saja. Tolong Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang terus mengajarkan kami, Engkau sendiri yang terus membimbing kami, mengingatkan kami, supaya hidup kami adalah hidup yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Pikiran, perkataan, perbuatan kami adalah mengikuti apa yang maunya Tuhan, bukan apa yang jadi kehendak dunia. Biarlah Engkau mendengar setiap doa pengakuan dosa kami ini. Doa yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, penebus kami, juru selamat kami, yang sudah mati di kayu salib, bangkit menjadi pemenang, karena Engkau sangat mengasihi kami umat-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita berdiri, kita nyanyikan nyanyian syukur dan tekad kita di tengah ombak dan arus pencobaan. Betapa bersyukur kita sebagai anak Tuhan, kita memiliki Yesus Kristus yang sangat mengasihi, yang sangat memperhatikan kita sampai hal sekecil kalipun. Karena itu, biarlah respon kita adalah tetap mengucap syukur dan tunjukkanlah dalam kehidupan setiap hari bagaimana kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari jemaat, kita akan mengakui, mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Dengan penuh hikmat, dengan penuh penghayatan, mari kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau mengangkat satu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Dalam situasi seperti sekarang ini, apakah kita masih mampu bersungguh-sungguh mengatakan bahwa aku mengasihi Engkau Yesus? Biarlah pujian ini juga boleh menjadi doa dan kekuatan bagi kita pribadi lepas pribadi. Kita angkat pujian ini, aku mengasihi Engkau Yesus. Katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kepada hambanya saya persilahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih Tuhan bagi setiap kami, sehingga kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah di dalam sebuah ibadah online. Kami berdoa kiranya Tuhan boleh menuntun setiap kami, melembutkan hati kami, membuka pikiran kami, sehingga ketika kebenaran firman Tuhan diberitakan kepada setiap kami, kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan itu, dan biarlah kebenaran firman itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hati setiap kami. Tuhan kiranya bekerja di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara mungkin terasa asing dengan saya. Perkenalkan, nama saya Julius Lee. Saya baru bergabung di bulan Agustus ini bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Saya senang sekali bisa melayani tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Dan mari Bapak Ibu Saudara kita merenungkan sebuah tema, siapakah di antara mereka yang lebih mengasihi Dia? Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara Lukas pasal yang ke-7 ayat 38 sampai yang ke-50. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-38 sampai yang ke-50. Saya akan membacakan dari ayat yang ke-36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa.
Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapus hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambut. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hatinya, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Bapak Ibu Saudara, satu kali ada seorang yang baru saja mengkredit motornya. Ia mengambil kredit motor ini karena keperluan untuk bekerja, Bapak Ibu Saudara. Lalu Bapak Ibu Saudara, tidak lama dia mengambil cicilan untuk mengkredit motor ini, terjadilah corona. Karena corona, Bapak Ibu Saudara, tentu pekerjaannya menjadi sulit. Lalu dia mulai dikeluarkan dari pekerjaannya. Setelah dia dikeluarkan dari pekerjaan, Bapak Ibu Saudara, untuk makan saja sulit, jangankan untuk membayar cicilan motornya. Lalu Bapak Ibu Saudara, tetapi orang ini terus berusaha untuk mencari pekerjaan yang lain. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan saya pekerjaan. Lalu Tuhan menjawab doanya. Tidak lama dia menganggur, sekitar 2 minggu dia menganggur. Lalu dia mendapatkan pekerjaan yang baru. Dia mulai bekerja 2 minggu secara penuh, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, orang dari dealer motor kemudian datang menagih cicilan motornya. Karena ia baru bekerja 2 minggu, dia belum punya uang yang cukup untuk membayar cicilan motornya, Bapak Ibu Saudara. Lalu dia pergi ke dealer motor itu. Dia berkata ke dealer motor itu, saya kemarin baru saja diberhentikan dari pekerjaan saya. Sekarang saya dapat pekerjaan yang baru. Saya minta waktu. Bulan depan saya akan lunaskan cicilan saya yang kemarin. Lalu oleh karena kemurahan hati daripada orang-orang di dealer motor itu, dia mendapatkan keringanan. Jadi tunggakannya dapat dibayarkan bulan depan. Wah, Bapak Ibu Saudara, mendengar hal itu mukanya yang tadinya cemberut, kini kembali tersenyum. Ia yang tadinya merasa pundaknya ada sebuah beban yang begitu berat, kini dia bisa berjalan kembali dengan ringan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, orang ini diberikan keringanan saja, sudah begitu senang sekali. Ini bukan dihapuskan hutangnya, Bapak Ibu Saudara, tetapi dia baru diberikan saja keringanan. Sudah senang sekali rasanya. Apalagi Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang pernah merasakan kemurahan, orang-orang yang pernah dihapuskan hutangnya,
Dia tidak perlu membayarkan hutang. Betapa ia senang sekali, Bapak Ibu Saudara. Dan inilah Bapak Ibu Saudara yang diceritakan Tuhan Yesus di dalam sebuah perumpamaan. Di Lukas 7 ayat ke-43, Tuhan Yesus berkata begini. Di Lukas 7 ayat 40 sampai 43, Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan begini. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapa di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menceritakan ada 2 orang yang punya hutang. Satu orang punya hutang 50 dinar, dan satu orang punya hutang 500 dinar, Bapak Ibu Saudara. Begitu ya. Satu orang punya hutang 50 dinar, satu orang punya hutang 500 dinar. Nah, 1 dinar, begitu ya, sama dengan upah 1 hari kerja. 1 dinar sama dengan upah 1 hari kerja. Nah, mari kita asumsikan Bapak Ibu Saudara, kalau upah 1 hari kerja di Indonesia atau di Jakarta misalnya 1 hari 100.000, begitu ya. Maka kalau 50 dinar dikali 50 hari kerja atau dikali 100.000, maka jumlahnya adalah 5 juta. 500 dinar kalau dikali 100.000 jumlahnya 50 juta. 5 juta berbanding dengan 50 juta. Kalau ada orang yang hutangnya 5 juta dan ada orang yang hutangnya 50 juta, hutangnya dihapuskan bersama-sama. Siapa yang paling merasa sangat dikasihi di antara mereka? Tentu adalah orang yang punya hutang yang lebih banyak, yaitu 50 juta, begitu ya. Dia akan merasa sangat dikasihi. Dia akan merasa sangat bersyukur, Bapak Ibu Saudara. Nah, demikian juga orang yang memiliki hutang dosa yang paling banyak, yang akan juga merasa bersyukur ketika diampuni dosa-dosanya, Bapak Ibu Saudara. Yang akan merasa bersyukur ketika diberikan kemurahan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, perumpamaan ini sebetulnya lahir karena suara hati dari seorang Farisi yang bernama Simon. Simon di sini, Bapak Ibu Saudara, bukanlah Simon Petrus, murid Tuhan Yesus. Tetapi Simon di sini adalah orang lain, yaitu orang Farisi yang bernama Simon, begitu ya. Nah, Simon itu berkata dalam hatinya di Lukas 7 ayat 39, jika ia nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Simon, seorang Farisi ini, ingin berkata kepada Tuhan Yesus, harusnya Tuhan Yesus tahu bahwa yang menjamahnya adalah seorang yang berdosa, begitu ya. Dan kalau yang menjamahnya seorang yang sangat berdosa, tentu Tuhan Yesus akan menjadi tidak tahir lagi, dia akan menjadi tidak bersih, begitu ya. Inilah yang kebanyakan orang lakukan, Bapak Saudara, di dalam kehidupannya, berprasangka terlebih dahulu tanpa tahu apa yang terjadi sebetulnya. Yang terjadi sebetulnya, Bapak Ibu Saudara, wanita ini adalah orang yang sudah bertobat, menerima pengampunan, ditahirkan oleh pelayanan Tuhan Yesus. Lalu ia datang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur untuk anugerah, untuk kebaikan yang sudah dia terima daripada Tuhan Yesus, untuk pengampunan yang ia terima daripada Tuhan Yesus, dan untuk kehidupan yang baru yang ia dapatkan dari pengampunan itu. Siapa perempuan ini, Bapak Ibu Saudara? Beberapa ahli Alkitab mengatakan perempuan ini adalah pelacur, begitu ya. Dan beberapa ahli Alkitab lainnya mengatakan bahwa perempuan ini adalah seorang kafir yang tidak mengenal akan hukum Tuhan, yang tidak tahu akan hukum Taurat, sehingga dia melakukan begitu banyak sekali kesalahan dan dosa, Bapak Ibu Saudara.
Siapapun latar belakang daripada perempuan ini, baik ia pelacur, baik dia adalah orang yang tidak mengenal hukum Tuhan, jelaslah bahwa perempuan ini adalah seorang yang sangat banyak sekali melakukan kesalahan dan dosa. Namun Bapak Ibu Saudara, dia sangat bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, dia mendapatkan pengampunan, anugerah keselamatan yang diberikan. Sehingga sebagai bentuk ucapan syukurnya, dia melakukan beberapa hal. Yang pertama, sebagai bentuk ucapan syukur perempuan ini, dia hormat kepada Tuhan. Dia hormat kepada Tuhan. Di ayat ke-38 dikatakan begini. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Dalam bagian ini, Bapak Saudara, dalam ayat ini saya akan membahas satu bagian terlebih dahulu, yaitu tentang menyeka dengan rambut, begitu ya, menyeka dengan rambut. Bagi seorang di zaman Tuhan Yesus, rambut bagi seorang perempuan merupakan sebuah lambang kehormatan, begitu ya. Sesuatu yang dipandang begitu hormat dan berharga baginya. Tetapi wanita ini, Bapak Ibu Saudara, rela membuat rambutnya menjadi sama dengan kain yang akan digunakan untuk mengelap kaki Tuhan Yesus. Di zaman itu, Bapak Ibu Saudara, tidak ada aspal seperti di zaman sekarang. Jalanan semuanya masih banyak pasir. Dan otomatis kaki Tuhan Yesus itu dipenuhi pasir dan begitu sangat kotor. Namun perempuan ini rela, Bapak Ibu Saudara, menggunakan rambutnya itu yang merupakan lambang daripada kehormatannya untuk mengelap kaki Tuhan Yesus yang kotor itu, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, hal ini ia lakukan karena rasa hormatnya kepada Tuhan Yesus lebih tinggi daripada apapun dalam hidupnya. Ia tidak mempertahankan gengsinya untuk menghormati Tuhan. Yang ia pikirkan hanya bagaimana caranya ia memberikan penghormatan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Saudara, saya pernah datang ke sebuah gereja, Bapak Saudara. Gereja ini adalah gereja yang cukup besar. Karena gereja ini adalah gereja yang cukup besar, Bapak Saudara, maka mereka punya tempat parkir yang cukup luas. Lalu ada beberapa jemaat begitu ya, membantu di parkiran itu. Lalu kami datang naik kendaraan. Ada beberapa jemaat mengarahkan tempat parkir. Lalu Bapak Saudara, teman saya yang sudah lebih lama bergereja di tempat itu berkata, orang-orang yang memarkirkan kendaraan itu adalah para direksi-direksi perusahaan, pemimpin-pemimpin perusahaan. Wah, saya kaget mendengarnya, Bapak Saudara. Masa pemimpin perusahaan mau menjadi tukang parkir, membantu kendaraan, merapikan kendaraan? Lalu dia berkata, Bapak Saudara, satu hal yang begitu baik sekali, Bapak Saudara. Dia berkata bahwa bukankah membantu orang memarkir juga pelayanan? Dan itulah cara mereka melayani Tuhan, memberikan penghormatan kepada Tuhan. Bapak Saudara, kita sebagai orang-orang yang diselamatkan, apakah sering kali kita malu-malu untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan? Waktu di sebuah tempat makan, kita ada di tempat makan, lalu tempat makan itu ramai. Apakah kita malu untuk berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan untuk makanan yang Tuhan berikan? Karena begitu banyak orang melihat kita, Bapak Ibu Saudara. Waktu kita di gereja, Bapak Ibu Saudara, apakah kita malu untuk menyanyi dengan sungguh-sungguh, mengeluarkan suara dengan lantang, sebagai rasa syukur, rasa hormat kita kepada Tuhan? Dan Bapak Ibu Saudara, harusnya rasa hormat kita kepada Tuhan kita tunjukkan dengan menjaga hidup kita tetap kudus di hadapan Tuhan, Bapak Saudara. Berani berkata tidak kepada dosa dan mengikuti setiap perintahnya. Dengan demikian kita menghormati Tuhan. Yang kedua, Bapak Saudara, bentuk ucapan syukur yang diberikan oleh wanita ini kepada Tuhan Yesus ditunjukkan dengan tunduk kepada Tuhan. Tunduk kepada Tuhan. Di ayat 38 ada sebuah kalimat, ia mencium kakinya. Ya, ia mencium kakinya. Ciuman di zaman Tuhan Yesus tidak dapat diartikan sebagai lambang penghormatan. Selain itu punya arti lain, yaitu
lambang ketundukan juga. Selain perempuan ini menghormati Tuhan, Bapak Saudara, dia juga menunjukkan ketundukannya kepada Tuhan dengan mencium kaki Tuhan Yesus. Nah, ketundukan selalu berbicara soal ketaatan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi lebih dari itu, sebetulnya ketundukan juga bicara soal menempatkan Tuhan di posisi lebih tinggi dibandingkan dengan diri kita, Bapak Ibu Saudara. Waktu perempuan ini, Bapak Saudara, mencium kaki Tuhan Yesus, dia sebetulnya sedang menempatkan Tuhan di posisi lebih tinggi di dalam kehidupannya, dan itu adalah mengekspresikan ketundukan hatinya, Bapak Ibu Saudara. Seringkali di dalam banyak kesempatan kita menempatkan diri kita lebih tinggi daripada Tuhan. Ketika kita sedang dihadapkan dengan pilihan, seringkali kita menggeser Tuhan, mengesampingkan Tuhan, dan menggantinya dengan keputusan kita, dengan keinginan kita, dengan hasrat kita sendiri, dan dengan keinginan kita. Seberapa banyak daripada kita yang seringkali menempatkan diri kita lebih tinggi daripada Tuhan. Ketika ada seorang saudara kita, seorang teman kita berbuat salah kepada kita, begitu ya. Lalu Roh Kudus dengan firman Tuhan yang kita seringkali dengar di hari Minggu mengingatkan kita, ampuni dia. Ampuni saudara kita yang berbuat salah. Lalu Bapak Saudara, kita mulai Bapak Saudara, kita kesampingkan suara Roh Kudus itu. Kita geser kebenaran firman Tuhan yang sering kali kita dengar dan harusnya kita lakukan. Lalu kita mulai marah kepadanya. Lalu kita mulai membencinya. Lalu kita mulai berselisih kepada dia. Lalu kita mulai merusak hubungan yang selama ini sudah kita bangun. Ketika di hari Minggu tiba Bapak Saudara, waktu harusnya kita beribadah, lalu ada seorang teman kita berkata, ikut saya aja, hari ini ada pesta di sana, ada makanan enak di sana, mari ikut saya. Ibadah bisa minggu-minggu depan, begitu ya. Lalu Bapak Saudara, kita mulai tergoda untuk itu. Dan kita mulai datang ke sana, Bapak Saudara. Yang harusnya kita bisa beribadah dulu, lalu datang ke sana. Bapak Saudara, mari kita belajar untuk lebih tunduk kepada firman Tuhan dan kepada Tuhan itu sendiri, dan menempatkan Tuhan di tempat tertinggi dalam kehidupan kita. Jangan biarkan dosa, keinginan hati kita, mimpi kita membuat atau menggeser posisi Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Dan biarlah setiap kita tunduk, Bapak Saudara, hanya kepada Tuhan dan hanya kepada firman Tuhan saja. Yang ketiga, Bapak Saudara, bentuk ucapan syukur wanita ini dinyatakan dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Di ayat ke-38 dikatakan, ia meminyaki dengan minyak wangi itu. Ia meminyaki dengan minyak wangi itu. Perempuan itu, Bapak Saudara, meminyaki kaki Tuhan dengan sebuah minyak. Nah, banyak sekali penafsir percaya bahwa minyak yang dimaksud di sini adalah minyak yang namanya minyak narwastu, Bapak Saudara. Minyak narwastu adalah minyak yang dipandang cukup mahal dan berharga pada saat itu. Harganya sekitar 300 dinar, begitu ya. 300 dinar harganya. Nah, kalau kita hitung-hitung Bapak Saudara, 300 dinar itu setara dengan 30 juta. Harga 30 juta untuk sebuah minyak merupakan sebuah minyak wangi yang mahal. Begitu ya. 30 juta untuk sebuah minyak wangi merupakan sebuah minyak wangi yang mahal. Nah, Bapak Saudara, biasanya wanita di zaman itu hanya menggunakan minyak itu 1 tetes atau 2 tetes saja. Diambil 1 tetes, 2 tetes. Karena 1 tetes atau 2 tetes daripada minyak narwastu itu sudah cukup memberikan keharuman yang begitu luar biasa dan bahkan bisa dicium oleh sekelilingnya. Karena minyak ini mahal, biasanya perempuan-perempuan zaman itu hanya memakai minyak ini dengan jangka waktu yang sangat lama, Bapak Saudara. Dia beli 1 botol, lalu dia pakai sangat lama. Atau kebanyakan dari mereka, karena minyak ini mahal, hanya membeli 1 botol saja seumur hidupnya, untuk digunakan seumur hidupnya, karena minyaknya mahal sekali, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu perempuan ini meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak ini, Bapak Saudara.
Saya rasa Bapak Saudara, kalau kita punya minyak yang harganya 30 juta, ya, minyak wangi yang harganya 30 juta, mungkin kita nggak akan bagi ke siapa-siapa, Bapak Saudara. Ya, kita mungkin nggak akan rela membaginya dengan siapa-siapa. Tetapi Bapak Saudara, wanita ini rela membagi minyak yang paling berharga menurutnya itu. Minyak yang paling mahal, minyak yang terbaik yang ia punya kepada Tuhan Yesus. Untuk diolesi di kakinya, Bapak Ibu Saudara. Perempuan ini belajar memberikan yang terbaik daripada apa yang dia punya dalam kehidupannya. Spirit of excellence atau memberikan yang terbaik. Semangat memberikan yang terbaik. Harusnya kita miliki sebagai orang-orang Kristen, Bapak Saudara. Terbaik bukanlah yang sempurna, Bapak Ibu Saudara. Terbaik bukanlah yang sempurna. Kalau kita mau ukur terbaik itu dengan nilai, terbaik itu bukan berbicara soal mendapatkan angka 100. Tidak. Terbaik, Bapak Saudara, adalah mengerahkan seluruh tenaga kita, kemampuan kita, pikiran kita, memberikan apa yang bisa kita berikan di dalam kehidupan kita sepenuhnya untuk kita berikan. Dan kalau hasilnya bukan 100, kalau hasilnya hanya 80 saja, tetapi kita sudah all out memberikan semua yang kita bisa berikan untuknya, itulah yang terbaik yang bisa kita berikan. Terbaik juga, Bapak Saudara, bukan berbicara soal hanya sekedar yang baik saja. Seringkali kita terjebak, Bapak Saudara, hanya memberikan yang baik, tetapi kita lupa untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya teringat, Bapak Saudara, dengan sebuah kisah yang Tuhan Yesus ceritakan begitu ya, di Lukas 21 ayat 1 sampai yang keempat. Kisah tentang janda miskin yang hanya memberikan 2 keping perak begitu ya di dalam persembahannya. Kita tahu cerita ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, 2 keping perak itu harganya tidak seberapa sebetulnya. Sebetulnya 2 keping perak itu sama dengan 128, 1 dinar dibagi 128 begitu ya. Dalam mata uang Yahudi disebut lepton atau perak. Yaitu 1 dinar dibagi 128. Kalau 100.000 upah harian kita, kalau kita bagi 100.000 menjadi 128, itu jumlahnya tidak sampai 800 perak, Bapak Saudara. Atau kita genapkan saja 800 perak, begitu ya. Lalu dikali 2, 1.600 saja, begitu ya. Jumlahnya hanya 1.600. Jadi janda itu hanya memberikan 1.600, bukan jumlah yang besar. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepadanya apa? Janda ini memberikan lebih besar dari semua orang. Begitu ya, Tuhan Yesus berkata seperti itu. Janda ini memberikan lebih besar daripada semua orang. Karena dia memberikan yang terbaik daripada apa yang dia punya, Bapak Saudara. Jadi yang terbaik bukan berbicara soal besarnya nilai atau besarnya nilai suatu benda, melainkan berbicara tentang bagaimana kita memberikan semuanya dengan kemampuan kita, dengan kesungguhan, dengan apa yang kita miliki. Memberi yang terbaik, Bapak Saudara, tidak melulu berbicara soal uang, meskipun itu termasuk di dalamnya. Namun berbicara juga bagaimana memberi hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah sebagai persembahan yang sejati. Nah, memberi juga berbicara tentang bagaimana sikap kita di dalam melayani Tuhan atau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Waktu kita bertepuk tangan begitu ya di gereja, apakah kita bertepuk tangan dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan? Waktu kita beribadah online, Bapak Saudara, di rumah, apakah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh rindu? Waktu kita ingin beribadah online, apakah kita mempersiapkan diri kita dengan baik? Seperti kita mempersiapkan diri kita waktu datang ke rumah ibadah. Memakai pakaian yang baik. Atau waktu kita ibadah online di rumah, kita hanya memakai celana pendek, kaos kutang saja kepada Tuhan. Waktu kita melayani Tuhan, Bapak Saudara, misalnya melakukan hal yang sederhana saja, membereskan bangku di gereja. Apakah kita berkata, ya sudahlah, yang penting sudah beres, miring-miring dikit tidak apa-apa, begitu ya? Sering kali, Bapak Saudara, kita berhenti kepada yang baik tetapi tidak melakukan yang terbaik. Bapak Saudara, kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan,
sudah menerima anugerah Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Berikan yang terbaik sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bersaudara juga menghormati Tuhan dan tunduk kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, ajar kami Tuhan untuk kami menghormati Tuhan sepenuhnya. Ajar kami untuk tunduk, taat kepada firman Tuhan, dan menempatkan firman Tuhan dan Tuhan sendiri lebih tinggi daripada keputusan kami, daripada apapun yang kami miliki. Dan ajar kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ampuni Tuhan kalau sering kali kami tidak menghormati Tuhan. Kami tidak tunduk, tidak taat kepada firman Tuhan. Kami tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami ingin mengambil komitmen, mengambil tekad. Kami ingin Tuhan memberikan ungkapan syukur kami dengan menghormati Tuhan, dengan tunduk kepada Tuhan, dan dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Lause Julius yang sudah boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita pada siang hari ini. Kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jemaat Tuhan boleh memberikan persembahan melalui barcode yang tertera di layar, ataupun boleh mengumpulkan di rumah masing-masing. Habis ibadah boleh dibawa ke gereja. Buka mulai jam 11 sampai jam 2. Kita akan mengangkat pujian kita ke PPK 423 sebagai lagu pujian kita untuk persembahan. Bapa Surgawi memeliharaku. Kita percaya Tuhan akan terus memelihara kita. Kita angkat pujian ini. Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan, Tuhan akan selalu memelihara hidup kami. Kami taruh semua kepercayaan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami sudah memberikan yang terbaik dari diri kami, berupa persembahan-persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kami mohon Tuhan berkati setiap persembahan ini,
Biarlah persembahan ini yang sudah dikumpulkan ini boleh dipakai untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Tuhan, berkati setiap tangan yang sudah boleh memberi. Berkati di dalam pekerjaan, mungkin di dalam usaha. Berkati mereka ya Tuhan dalam hidup mereka hari demi hari. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Mungkin di antara mereka ada yang belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan, tolong bukakan jalan bagi mereka. Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami. Terimalah persembahan kami ini Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Berita gembala saya serahkan kepada hamba-Nya. Baik jemaat sekalian, bersyukur kepada Tuhan kita terus diberikan kesempatan untuk bisa menikmati ibadah penyembahan kita kepada Tuhan. Karena itu saya terus menganjurkan jemaat untuk tetap setia, tetap berkomitmen untuk mengikuti setiap ibadah yang ada, meskipun secara online, meskipun harus berada di rumah masing-masing, tetapi biarlah setiap jemaat boleh belajar untuk menyediakan waktu untuk tetap berkomitmen mengikuti setiap ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Gereja GKY Muara Baru. Dalam hal ini persekutuan doa dan juga kebaktian umum. Untuk minggu depan persekutuan doa hari Rabu tanggal 2 September jam 7 malam seperti biasa. Temanya adalah hal kekhawatiran. Kemudian minggu depan tanggal 6 September jam 10 pagi temanya adalah waspadalah terhadap ketamakan. Pengkhotbah saya sendiri, pemimpin liturgis Bapak Sumarno, pemusik Bapak Lazarus Emin, multimedia Gabriel bersama dengan tim yang ada. Baik, kita akan berdoa. Beberapa pokok doa yang akan kita doakan terus bangsa negara, bagaimana mereka bekerja keras berjuang untuk menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 ini. Kita berdoa untuk gereja GKY Muara Baru terus jadi berkat, baik secara jasmani dan yang terutama yang penting adalah rohani kepada sesama jemaat ataupun lingkungan di sekitar. Yang ketiga, terus kita bawa di dalam doa setiap saudara-saudara seiman kita, jemaat GKY Muara Baru yang bergumul, baik dalam sakit, dalam pekerjaan ekonomi, juga masalah-masalah dalam keluarga. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu. Pandemi COVID ini belum berakhir Tuhan, seperti yang mungkin kami harapkan. Kami tidak tahu seperti apa dan kapan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan terus beri hikmat bijaksana kepada para pemimpin bangsa, kepada pemerintah, kepada gugus tugas COVID-19. Bagaimana mereka memikirkan langkah yang terbaik untuk bisa mencegah penyebaran. Kami tahu setiap hari kami dengar berita pertambahan orang yang positif Tuhan terus meningkat. Tapi satu sisi kami juga bersyukur vaksin boleh diuji coba di Indonesia. Karena itu Tuhan kami serahkan semuanya. Semua ada di dalam kendali dan kuasa Tuhan. Semua terjadi seturut waktu dan kehendak Tuhan saja. Kami masyarakat mendukung. Kami masyarakat proaktif menjaga kesehatan kami, protokol kesehatan di mana-mana, jaga jarak, pakai masker, social physical distancing, semua Tuhan kami akan lakukan. Biarlah setiap jemaat GKY Muara Baru jadi contoh teladan yang baik, mempraktekkan protokol kesehatan yang baik. Kami menyerahkan untuk gereja kami setiap kegiatan pelayanan, meskipun mungkin sekarang secara online virtual Tuhan. Tapi kami rindu bahwa apa yang kami lakukan boleh terus memberkati seluruh jemaat atau siapapun yang mendengarkannya. Kami berdoa untuk setiap pelaksanaan ibadah online, rekaman, Tuhan kami serahkan semua kami yang Tuhan percayakan untuk melayani, semua hamba-hamba Tuhan yang Engkau utus memberitakan firman, bahkan jemaat yang nanti mendengarkannya di rumah masing-masing. Kami mendapat berkat secara rohani, kekuatan firman Tuhan yang membuat kami tetap teguh di masa-masa yang sulit ini. Tapi kami juga sebagai gereja, kami juga rindu supaya kami boleh Tuhan pakai seluruh jemaat sebagai saudara seiman, keluarga di dalam Tuhan. Kalau ada sesama saudara jemaat kami yang mengalami kekurangan, kami boleh menolong mereka, membantu mereka Tuhan.
meringankan beban mereka juga. Tuhan, kami juga tetap doakan untuk jemaat-jemaat GKI Muara Baru yang bergumul dalam sakit penyakit. Kami ingat Bu Risman, kami ingat Pak John Picasso, kami ingat untuk keluarga Ibu Samosir, kami ingat akan semua jemaat yang lanjut usia. Semua Tuhan, kami ingat Ibu Nur Intan. Kami ingat siapapun saudara seiman kami yang mengalami pergumulan sakit penyakit lemah tubuh Tuhan. Kami terus akan doakan mereka. Jamah mereka, lingkupi mereka Tuhan. Beri mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kami berdoa, kami yakin Tuhan Kau sedang bekerja dengan luar biasa di dalam diri mereka. Dan kami rindu Tuhan Kau kuatkan terus iman percaya mereka kepada Tuhan. Kami rindu juga Tuhan mereka boleh bersaksi bagi keluarga, bagi orang sekitar, bagaimana Tuhan tetap menolong mereka di masa-masa pandemi COVID ini, masa yang sulit ini. Kami berdoa juga untuk mereka yang sulit di dalam ekonomi, pekerjaan, mungkin pendapatan berkurang, tapi Tuhan terus beri hati yang sukacita dan tetap semangat bekerja Tuhan. Engkau juga memakai banyak cara yang ajaib Tuhan untuk mencukupkan segala kebutuhan mereka. Masalah-masalah yang ada di dalam keluarga jemaat-Mu, Engkau hadir Tuhan, dan Engkau beri kedamaian. Di masa-masa seperti ini kami harus sehati sebagai satu keluarga. Pandangan yang tetap terarah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan satu-satunya penolong kami. Tolong kami Tuhan, biarlah di masa-masa seperti ini kami makin dekat dengan Tuhan. Di masa-masa seperti ini kami betul-betul mengandalkan Tuhan. Inilah yang menjadi doa syafaat kami Tuhan. Masa depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan yang menjadi sandaran kami, apapun kesulitan di hadapan kami mampu melewati, meskipun itu mungkin Tuhan susah payah kami lewati. Tapi kami percaya tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau mendengar setiap doa kami dan menjawab seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami, yang kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat, mari kita berdiri. Kita naikkan pujian pengagungan kita, doksologi, kemudian kita akan menerima berkat Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selama sumber berkah. Amin. Jemaat, arahkan hatimu kepada Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dan rahmat yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, kekuatan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat silakan duduk. Setiap jemaat boleh saat teduh doa pribadi mengucap syukur kepada Tuhan. Kebaktian kita selesai, Tuhan berkati.